Halo kaum-kaum santai, gimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja, oke? Kali ini, untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film bertema suku di hutan yang berjudul Warrior of the Rainbow yang dirilis tahun 2011. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan kepahlawanan Mona Rudao, pemimpin suku Shedik, suku yang ada di pedalaman Taiwan. Mona menjadi pahlawan karena telah membebaskan tanah kelahirannya atas penjajahan Jepang, dan tragedi itu sekarang dikenal dengan insiden Wuse. Di daerah pegunungan ada suku bernama suku Shedik. Suku itu dibagi menjadi 12 kelompok. Cuman satu kelompok yang disegani oleh kelompok-kelompok lainnya, yaitu kelompok Mahebu yang dipimpin oleh Mona. Ada keunikan suku Shedik ketika perang, yaitu kebiasaan memenggal kepala musuhnya. Penasaran seperti apa filmnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Film diawali dengan kemunculan seekor babi ngepet yang akan diburu oleh kelompok Bunun. Ketika mereka berhasil memanah babi itu, tiba-tiba kepala mereka tertembak. Dan ternyata peluru itu berasal dari kelompok Mahebu. Terlihat ada seorang pemuda bernama Mona Rudao. Mona segera berenang untuk mendatangi kelompok Bunun. Lalu dia langsung memenggal kepala orang-orang Bunun itu dan segera mengambil babinya. Tak lama muncul bantuan dari kelompok Bunun yang menembaki Mona. Namun Mona berhasil lolos. Singkat waktu, Mona dan kelompoknya kembali. Sesampainya di rumah, Mona disambut karena dia telah menjadi dewasa gara-gara dia telah memenggal kepala musuh. Adat suku situ, kalau seorang telah memenggal kepala musuh, maka wajahnya akan ditato yang artinya orang itu telah menjadi lelaki sejati. Tradisi yang sangat sadis. Scene berganti melihatkan armada Jepang yang akan menuju tempat Shedik untuk melakukan penjajahan. Mereka menjajah wilayah itu karena pegunungan tempat Mona tinggal itu kaya akan kayu dan tambang. Scene kembali berganti melihatkan Mona yang akan berburu. Mona bercerita ke ayahnya kalau semalam dia bermimpi seekor rusa. Ayahnya bilang silakan buru rusa itu karena nantinya akan dibuat untuk tradisi pernikahanmu. Mona pun melihat seekor rusa, tanpa pikir panjang dia langsung menembaknya. Tradisi lainnya, ketika seorang pria mau menikah, dia harus memburu rusa dan memakan kemaluan rusa itu. Di sisi lain, terlihat pasukan Jepang yang sampai ke daratan dan mereka dihadang warga lokal. Mereka pun berperang. Karena banyaknya pasukan Jepang, mereka dengan mudah merebut wilayah itu. Malamnya, Mona melakukan acara pernikahan, yaitu dengan cara Mona menari melingkari calon istrinya. Ayah Mona yang seorang pemimpin bangga melihat anaknya bisa menikah, dan Mona segera akan menggantikan posisi dia nantinya. Paginya, Mona dan temannya pergi ke tempat barter. Dia akan menukarkan kulit rusa dengan semangkok garam. Tak lama, muncul kelompok lainnya bernama Bara yang akan melakukan barter. Mona segera mengayuhkan goloknya, tapi penjaga itu menahan dan dia bilang tidak boleh ada peperangan di sini. Saat Mona pergi, dia sengaja menyenggol kelompok itu. Pemimpin kelompok Bara pun marah dan bilang, saya tidak takut kepadamu. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Mona pun pergi. Mona berencana membegal kelompok Bara. Sesampainya di rumah, dia memanggil pemuda lainnya untuk bergabung. Dan terlihat istrinya sedang hamil muda. Singkat waktu, kelompok Bara sedang berjalan untuk pulang. Tiba-tiba, Mona dan lainnya menembaki. Namun, saat anak kecil terakhir mau ditembak, anak buah Mona tidak sengaja lewat di depannya. Kelompok Bara pun lolos. Kembali ke tentara Jepang yang tengah bersiap-siap melakukan penjajahan. Tiba-tiba ada kelompok lain dari suku Shedik yang mengintai mereka. Mereka pun dibantai. Setelah mendapat kabar anak buahnya dihabisi suku Shedik, Panglima tertinggi Jepang marah dan menyuruh memblokade semua wilayah. Singkat waktu, tentara Jepang mulai bergerak. Mereka melewati daerah pegunungan. Tetapi, tanpa mereka sadari, mereka sudah ditunggu oleh suku Shedik di atas. Tanpa berlama-lama, mereka langsung dihujani peluru. Tentara Jepang yang tidak siap dan kalah posisi pun berhamburan.
Saat mereka kabur, kelompok Mona memotong batu segede gaban. Akhirnya banyak tentara Jepang yang tewas. Sisa orang yang selamat sudah dihadang oleh pasukan yang membawa parang. Mona pun datang. Kemudian Mona dan kawan-kawan mendatangi kelompok di seberang tadi yang membantu mereka. Mereka pun membagikan anggur ke Mona dan kawan-kawan. Malam harinya, ketika kelompok Mona pada mabuk, tiba-tiba mereka dibantai satu persatu. Untung saja Mona tidak seberapa mabuk, jadi segera dia membangunkan yang lainnya. Dan mereka pun lari. Banyak yang tewas dari kelompok Mona. Ternyata kelompoknya tadi adalah kelompok dari Bunun yang di awal film dibantai oleh Mona. Dan pemimpin kelompok tadi adalah pemuda ini. Tak lama setelah kejadian itu, tentara Jepang sudah memasuki wilayah Mona. Mona dan kelompoknya segera memasuki hutan untuk menjaga tentara Jepang ke rumah mereka. Mereka pun berperang. Namun, tentara Jepang yang lainnya sudah berada di perkampungan Mona. Karena semua pemuda telah pergi, maka tentara Jepang mudah untuk menang dan mengibarkan benderanya. Terlihat kapten pasukan itu melihat anak kecil yang membawa parang. Bukannya merasa kasihan, kapten Jepang yang kejam itu malah membunuhnya. Kembali lagi ke Mona dan kawan-kawan. Mereka kalah karena tentara Jepang sangat banyak dan mereka membawa granat. Terpaksa, ayah Mona menyuruh mereka semua kabur karena mustahil mereka bisa menang. Namun, nasib naas menimpa dirinya, dia tertembak. Mona segera menggendong ayahnya. Namun, sudah terlambat. Ayahnya berpesan ke Mona agar menjaga kelompoknya. Tak sampai di situ, kesedihan Mona bertambah setelah melihat rumahnya sudah ditaklukkan Jepang. Mona akhirnya menyerah pada tentara Jepang. Saat tentara membuang kepala tengkorak milik leluhurnya, Mona tidak terima dan menghajar tentara itu. Kemudian, di tahun 1930, Jepang mendirikan desa Wuse. Tepatnya 30 tahun setelah Mona menyerah tadi. Di desa itu, Jepang sudah membangun pedesaan yang di dalamnya sudah ada sekolah, klinik, dan tuku kelontong. Dan para pemuda suku dijadikan budak yang harus menggotong kayu dari hutan yang jauh untuk dibawa ke situ agar kayunya bisa dibuat pembangunan. Sadisnya, upah mereka menggotong kayu itu cuma dikasih semangkok anggur. Saat mereka kecapean, ada lelaki Jepang yang baik dan mau memberi mereka anggur gratis dan memijatnya. Orang itu bernama Pak Wu. Tak lama muncul seorang polisi muda bernama Ichiro. Dia adalah orang asli kelompok Mahebu sama seperti Mona. Namun karena dia lahir sudah ada penjajahan Jepang dan dia juga punya istri orang Jepang, akhirnya dia jadi polisi Jepang. Mereka bertiga dan Ichiro adalah teman bermain bersama waktu kecil dulu. Dan terlihat para perempuan suku Sedik dijadikan pembantu oleh orang-orang Jepang. Kemudian scene berganti melihatkan seorang pria tua. Ternyata pria tua itu adalah Mona Rudao. Dan ada anak kecil bernama Pawan mendatangi Mona. Pawan meminta ikut ketika Mona mau berburu, tapi Mona menolaknya dan pergi. Kemudian kita diperlihatkan anak Mona yang sudah dewasa, mereka bernama Tado Mona dan Basu Mona. Di sisi lain, kita diperlihatkan polisi, sebut saja dia Mukidi. Mukidi marah-marah gara-gara kayu yang mereka bawa tergores sedikit. Mukidi memukuli pemuda itu dan Mona datang. Mukidi yang tidak punya rasa kemanusiaan tidak mau membayar mereka karena kesalahan kecil itu. Karena Mona tidak mau urusan menjadi panjang, Mona menyuruh mereka pulang. Bukan hanya orangnya yang dewasa, tapi sifat Mona ikut dewasa juga. Coba saja, itu waktu Mona masih muda, pasti udah dipotong leher si Mukidi itu. Ketika Mona dan lainnya berburu, dia mendengar suara tembakan, segera Mona berlari ke suara itu. Ternyata dia adalah pemuda yang selamat dari pembegalan Mona waktu barter dulu. Mona marah karena pemuda itu berani masuk wilayah kelompok Mahebu. Ternyata kelompok muda itu ke wilayah Mahebu karena sedang melatih anak-anak Jepang berburu. Akhirnya situasi dingin kembali. Saat perjalanan pulang, Mona melihat polisi Jepang yang akan memperkosa wanita. Segera Mona melepaskan anjingnya. Di rumah, Tado mengadakan pesta pernikahannya. Dan semua orang bahagia dan ikut bernyanyi. Saat Mona pergi, ada Mukidi datang. Karena ini hari spesial Tado menawarkan anggur ke Mukidi. Namun, Mukidi menolaknya. Kita tahu sendiri kalau di suatu daerah atau suku, menolak pemberian tuan rumah adalah tindakan yang tidak sopan. Bahkan bukan hanya menolaknya, Mukidi memukuli Tado karena menurut Mukidi tangan Tado kotor. Basu yang melihat kakaknya diajar begitu, segera mengajar balik.
Saat Mukidi mau dibunuh, Mona datang dan segera memisahkannya. Mona menyuruh Mukidi pulang. Mona sangat marah karena ulah mereka semua bisa dibunuh. Esoknya, Mona dan anaknya menemui Mukidi untuk meminta maaf. Bahkan Mona sendiri yang harus datang, yang kita tahu dia adalah ketua kelompok yang disegani. Bukannya Mukidi mau memaafkan, dia malah mengusir Mona. Di rumah, Tado mengajak Mona untuk menyerang Jepang. Mona pun marah. Alasan Mona marah karena anaknya tidak pernah mendengarkan apa yang Mona katakan. Singkat waktu, Ichiro menghampiri Mona yang sedang mencari kayu. Ichiro menyuruh agar Mona tidak melakukan pemberontakan karena Jepang tidak mungkin dikalahkan. Ichiro menyuruh agar orang-orang suku hidup layaknya orang Jepang. Namun, Mona menolaknya. Mona tidak ingin anak cucunya nantinya akan meninggalkan tradisi nenek moyang mereka, yaitu berburu. Dan Mona sangat menyesalkan keadaan sekarang ini di mana para pemuda yang harusnya berburu dan bertarung malah sekarang jadi budak angkat kayu. Dan yang wanita seharusnya menenun di rumah sekarang malah jadi pembantu. Akan tetapi, Mona sudah tua dan Jepang sangat kuat. Mona tidak mau melawan mereka dan menyuruh Ichiro pergi. Tak lama setelah Ichiro pergi, tiba-tiba ada orang yang memanggil Mona. Dan ternyata itu arwah ayahnya. Mona meminta maaf karena tidak bisa mengusir penjajah. Namun, ayahnya percaya Mona adalah seorang pahlawan. Dan ayahnya mengajak Mona bernyanyi. Perlahan ayahnya menjauh dan menghilang. Dengan adanya pertemuan dengan ayahnya itu membuat rasa balas dendam Mona muncul kembali. Dan kebetulan juga para pemuda juga sudah muak dengan penindasan yang dilakukan Jepang. Mona tahu, mau tidak mau, Jepang akan menghabisi penduduk suku lokal. Akhirnya, tidak ada jalan lain Mona memutuskan untuk melakukan pembantaian di esok hari. Karena bertepatan dengan acara olahraga yang dilakukan Jepang. Semua orang-orang Jepang akan berkumpul di situ dan itu membuat rencana semakin mudah. Mona langsung memerintahkan untuk menghubungi ke-12 ketua suku lainnya. Dan mereka semua bersiap-siap. Mereka melakukan survei tempat yang akan dijadikan acara besok. Terlihat petinggi-petinggi Jepang yang akan berfoto dan ada Ichiro juga. Ichiro merasa ada yang aneh dengan teman-teman lamanya itu. Ichiro melihat banyak pemuda suku yang ke kota itu tidak seperti biasanya. Ichiro merasa tidak enak dan segera menemui Mona. Sesampainya di rumah Mona, Mona mengasih tahu Ichiro kalau besok akan jadi hari pembantaian. Mona mengingatkan Ichiro meskipun dia sudah lama hidup jadi orang Jepang, tapi jangan lupa dulu kau sama seperti kami, para pejuang suku Sedik. Ichiro yang tersentuh hatinya meminta jangan sampai membunuh istrinya karena dia orang Jepang. Dan Ichiro akan menjaga rahasia kalau suku Sedik akan melakukan pembantaian. Ichiro pun pergi. Tak lama muncul pemuda yang bertugas menghubungi kelompok lainnya. Dia mengatakan dari 12 kelompok cuma 6 saja yang mau ikut, artinya cuma 300 orang saja. Mona tidak peduli meskipun cuma 300 itu sudah cukup baginya. Sebelum memulai, Mona melakukan pemanasan dengan tarian adatnya. Malamnya, tragedi pembantaian pun dimulai. Mulai dari mendatangi Mukidi. Emang sih, dari semua polisi Jepang, cuman Mukidi yang paling sadis. Jadi, Mukidi dijadikan orang pertama yang harus mati. Mereka terus mencari polisi yang bertugas berjaga di perbatasan dan membakar markas mereka semuanya. Kemudian Mona dan lainnya bergerak menuju kota. Paginya terlihat acara sudah akan dimulai. Para petinggi Jepang pun sudah berkumpul semua dan terlihat pasukan Mona sudah sampai dan bersiap-siap. Mona yang menjadi pemimpin memberikan motivasi ke pemuda-pemuda lainnya kalau membunuh musuh kita itu akan membuat nenek moyang kita senang. Jadi tidak usah takut dan kasihan kepada mereka. Di lain sisi, Pawan dan teman-temannya yang ikut lomba diperlakukan tidak adil. Mereka ditampar dan disuruh pindah ke barisan belakang. Dan Ichiro melihat istrinya di situ. Ichiro khawatir istrinya menjadi sasaran, namun Ichiro tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia kebagian tugas untuk memainkan piano nyanyian kebangsaan. Ketika semua bernyanyi, tragedi pun dimulai.
Ichiro segera mencari istri dan anaknya. Untung saja Ichiro menemukan istrinya, hampir saja istrinya dibunuh. Terlihat Mona ikut membantu, di sisi lain ada petinggi yang boleh juga, dia bisa mengimbangi pasukan suku. Namun karena kalah jumlah, dia akhirnya tewas juga. Petinggi yang lolos pun sudah dihadang oleh pasukan. Pembantaian terus terjadi. Terlihat Pak Wu yang akan dibunuh. Mona yang melihat itu segera menyelamatkan Pak Wu. Mona menyuruh jangan membunuh Pak Wu karena dia orang baik. Di sini kita bisa belajar dari Pak Wu. Jadilah orang baik dimanapun dan kapanpun. Maka nantinya kebaikan akan datang kepadamu juga. Benar-benar sadis, perempuan Jepang yang bersembunyi saja ikut dibantai juga. Pawan mencari polisi yang menamparnya tadi dan segera membunuhnya. Ternyata di dalam juga ada anak-anak Jepang yang bersembunyi. Karena menurut Pawan membunuh akan membuat nenek moyang senang, dia pun membunuh mereka semua. Warga dan tentara Jepang akhirnya mati semua, dan Mona menduduki bendera Jepang. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah janganlah kalian mengganggu orang pedalaman. Kalau mereka sudah marah, ngeri bos. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.